turunin Fnatic sih. Biar seru banget ceritanya M6 ini. Wah, tapi berarti di bracket satu sama ya berarti? Yes, betul sekali. Jadi kita langsung aja menuju ke drafting phase. Pertanyaan yang tadi sudah sempat ditanyakan, gimana kalian caranya menghadapi draft pick dari Onyx? Oke, Hylos, Matilda. First picknya Fnatic, Onyx, PH. Ini kalau ada Loi lagi bisa diambil lagi buat Loi-nya, tapi tahan lah. Fanny dan juga Chusin masih di ban, Hilda masih lepas juga. Beberapa mungkin ya dari Fnatic, Onyx, PH yang bisa mereka pergunakan. Bruno bahkan masih ada juga, sampai dengan sejauh ini tidak menjadi target ban untuk beberapa tim. Hanya sekali kita melihat Bruno masuk ke dalam ban list, itu pun di match yang keempat tadi. Oke, tapi Oke, ini di ban. Ini ban. langsung di ban aja oleh Fnatic, Onyx, Filipina, dan mereka tidak mau mengambil hal tersebut. Oh, berarti dua tim Filipina ya yang nge-ban Bruno ya. Dan Joy ternyata yang di ban. Ada Alpha. Tahu apakah akan ada yang lebih mahal lagi dari hero-hero tersebut juga. Suyo yang bisa dipegang dengan King Kong sekarang. Bahkan kalau mau ya Loi kah untuk Super Friends? Banyak sekarang opsi bagi Fnatic, Onyx, PH. Wow. Chow. Langsung ya. Wow, ini dia yang power Ya. dari sosok Brusco. 74% win rate buat Bruno. Brusco. Chow. Buat Chow. Ya. Itu gede banget sih. Itu gede banget. Tapi Chow emang beberapa belakangan ini sih enak jadi roamer ya. Cuma kalau misalnya dia dimakan sendiri dan gak ada following up juga capek sih, Om. Oke. Loi dan Hilda menjadi salah dua yang diperebutkan juga dari kemarin. Yep. Di ban terlalu banyak. Menutup juga kondisi dari Fnatic, Onyx, Filipina kalau misalnya tiba-tiba King Kong ada assassin. Jadi sudah diamankan. Yep. Dan Fanny juga masih belum tertutup kali ini. Ya, Fanny selalu di ban ya. Ini kita nggak pernah lihat Fanny yang lepas sama sekali nih dari match yang pertama tadi. Dan Hilda yang masuk ini bisa ngedelay, dan Hilda memang masih flex ya sekarang ya. Meskipun mayoritas kita bakal melihat Hildanya bakal dimainkan sebagai EXP lane. Wah, Suyo, Khalid. Ini yang bisa kita lihat adalah dari coach Why Not ini memastikan kalau misalnya the power of retribution neutral objective balik lagi. King Kong pasti bisa dapetin hal tersebut. Memastikan lah, melancarkan lah dengan adanya Suyo yang akan di pick ketiga tadi. Ya, tapi lawan dari Suyo juga langsung keluar juga Alpha nih yang sering juga nih nggak tampil sebenarnya. Tahu biasanya di ban, tapi sekarang ada Alpha untuk dipakai. Dan Alpha bisa menjadi jawaban juga untuk Khalid ya, yang sering untuk melakukan Quicksand Guard, dia bisa di cancel dengan Spare of Alpha. Granger-nya di ban. Mau main apa nih? Granger di ban. Granger di ban. Beatrix mau di ban atau Harit yang mau di ban? Malah Cloud-nya juga ngeri tau Kelra. Cloud ya. Cloud-nya ngeri juga Kelra. Wah, ini kayaknya marksman-nya komplit. Wah, Gak bisa target berarti kan? Gak bisa ditarget kalau Kelra. Kalau menurut gue ya. Gatot kaca. Karena kalau dia Gatot kaca, Om, jadi gini, kondisinya adalah kalau kita lihat udah ada 3 hero frontliner seperti ini, ya kan? Junglernya juga jungler close combat. Dengan tutup Gatot kaca, ini berarti tandanya akan ada yang jauh ya. Yes, backline entah mid atau marksman-nya. Yep. Dan kemungkinan besar sampai saat ini yang aku lihat mungkin Eve yang masih terbuka sangat besar. Iya, bisa banget buat Eve-nya. Eve-nya bakal dipaksa buat di-ban sih. Ya, Eve masih kebuka dengan sangat besar, atau kalaupun nggak Eve sekalipun, ini juga ada hero marksman yang ada di belakang. Beatrix masih ada. Valentina pun masih cukup bagus sih kalau mau diambil ya. One buat Kelra nih yang ditutup lagi 2 marksman berarti yang sudah hilang sekarang. Memang masih ada Beatrix yang bisa dipakai buat Kelra. Last ban. Kalau takut lagi dengan satu hero sisi ada Tigreal. Dan bahkan kita lihat di depan sana, Tigreal sudah ditutup oleh para pasukan dari tim Fnatic, Onyx, Filipina. Dan kita lihat di sini juga dari kanan tim CFU, mereka belum mengamankan marksman sama sekali dan masih memperebutkannya bersama dengan Kelra. Ya, mungkin mereka bisa ngambil yang terakhir. Kalau harga dia dengan Kelra, mereka bisa secure nih buat Lunox. Kalau mereka pede ya, atau buat berhadapan dengan hero. Atau ambil aja Beatrix-nya sekarang. Oke. Ambil Beatrix-nya, amanin dulu buat gold lane-nya.
Masih banyak sih Om. Ya, betul. Sebenarnya masih banyak kalau menurut aku. Dan bahkan menurutku Kari pun masih bagus-bagus aja sih. Ya, masih bagus. Apalagi kalau Karinya itu ditutup oleh tim CFU supaya Hildanya nggak bisa sembarangan kan. Ya. Karena maksudnya Your Beatrice diambil, nih Eve-nya bisa dibuka sekarang. If dibuka, Kelra pakai hero apa? Harit? Harit bisa, tapi Hildanya akan cukup mengganggu. Dan ditambah lagi kondisinya di sini ada Loyo. Dia harus benar-benar jaga positioning juga. Tapi bisa ngedeal damage. Kalau Harit dia terlalu ke depan dan ini akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Cuma kalau dia memang ingin gambling, kenapa kacang? Kenapa kacang? Oh gitu. Why not? Why not? Aku kangen Brody sih. Brody first setupnya kan bisa Melvic Gun juga sebenarnya. Tapi itu dia yang diambil adalah Harit. Keluar sekarang. Against the crimson team is flowers. Ini menurut aku agak cukup worry ya untuk Fnatic Onyx Philippines malah. Oh, Kenapa? justru aku bilang mereka kuat sih. Wah, tapi dua scaling ini agak berat juga sih. Setuju. CFU Gaming kalau mereka punya power early seperti ini, 3 pick pertama mereka, dan satu lagi mungkin ke arah romer-romer yang juga bisa punya early power pressure, ini cukup untuk menutup Fnatic Onyx Philippines agak pelan sih permainannya. Iya, tapi sejauh ini kita melihat ini belum ada yang bisa menangkap Cecilion sih sejujurnya. Iya ya. Ya, kecuali diversion yang mengagetkan, ini nggak ada sama sekali akses untuk langsung menuju ke belakang. Ya kalau mau ya Yuchong mungkin, buat langsung lompat ke belakang. Ya mereka butuh sesuatu nih untuk tangkap juga. Oke. Franco. Lebih susah lagi sih kalau pakai Franco ya, kecuali Franco-nya Winter Crown first item. Franco Beatrix ingat ini combo loh. Iya ya. Om, dari draft Om lebih suka yang mana? Aku Fnatic Onyx PH. Aku malah CFU ya. CFU? Aku CFU ya. CFU memang main combo banget ya. Ya, tapi tentunya kita bakal menyaksikan ini dia para pasukan dari tim CFU Gaming. Mampukah dia menghentikan dominasi atas Fnatic Onyx Philippines? Atau bahkan sebaliknya, sang raksasa dari Filipina ini tidak akan ada yang bisa menghentikan lajunya mereka di M-Series di series yang ke-6 kali ini. Iya, dan ini berarti kerknya ya, EXP Chow, Romer Khalid. Nah, ini agak beda lagi nih. Tapi dengan adanya Romer Khalid, dia akan bisa menempel langsung ke Franco-nya. Jadi Franco gak bakal bisa terlalu mengganggu nih, terutama untuk di early game sebelum dia punya Bloodhound nanti di level yang keempat. Alright, kita langsung saja menuju ke dalam Land of Dawn tanpa basa-basi. Let's go! Fnatic Onyx Philippines versi CFU Gaming. Yep. Dan King Kong. King Kong ya. King Kong dengan Suyo. Lagi-lagi kita melihat King Kong dengan Suyo. Ya ada sedikit adjustment untuk Suyo, lebih ke arah nerf juga. Tapi ya Suyo masih tetap Suyo, masih cukup baik-baik saja terutama waktu di late game nanti ya. Ketika udah punya 30-40% cooldown reduction buat skillnya dia. Ditambah lagi Brusco yang menggunakan Khalid ya kali ini. Bukan ada di area EXP. Punya power untuk melakukan poking damage dari seorang Brusco. Dan lihat di depan sana para pasukan dari tim CFU Gaming bahkan dari seorang Franco-nya melakukan pengawalan terhadap jungle yang dimiliki dari seorang detektif. Ini akan agak cukup merugikan menurut aku, Om. Iya, dan memang sih kayak wow. Kalau mereka mau coba buat kontes juga bakal sulit ya buat CFU Gaming karena mereka belum punya power. Oh wow, Burst Blood! Instant pick-off yang coba didapatkan oleh para pasukan tim CFU Gaming. Mendapatkan detektif terperangkap di depan sana. Kepentok walaupun sudah pakai Cyclonize dan membuat para pasukan tim Fnatic Onyx Philippines mendapatkan double kill dari King Kong. Nah, ini adalah senjata utama untuk Fnatic Onyx PH. Ketika mereka unggul seperti ini sangat jarang kita melihat mereka akan terpeleset juga. Tapi kalau kita intip sedikit dari emblemnya juga, ada 2 emblem tank dan OP bahkan ini sampai terpressure ke belakang. Ingat ini lawannya Khalid yang berarti bahwa tidak akan ada damage yang besar yang bisa diberikan dari OP. Butuh bantuan untuk serangan-serangan lain di belakang. Tapi lihat, Super Freeze, wow, di sana benar-benar agak cukup terpressure. Walaupun dia awalnya yang ngasih sedikit pressure terhadap sosok seorang Z, tapi itu balik lagi. Para pasukan dari tim CFU Gaming, kali ini mereka juga nggak mau kalah untuk perebutan ke arah turtle di top lane. Walaupun Hildanya yang menjadi bulan-bulanan warga. Karena juga, kalau kita lihat dari segi level ranking nih, Galra juga
ini masih dalam kondisi yang aman. Yap. Ini lebih ke udah Brusco-nya cuma datang gesek mundur lagi. Oke, dan bakal lihat di sana retribusi didapatkan oleh King Kong. Tifat yang sangat besar akan dikeluarkan oleh sosok seorang Brusco. Tapi nampaknya dengan ada sosok dari seorang Waduh yang harus mundur ke arah belakang dan damage yang belum cukup membuat para pasukan dari tim CFU Gaming mereka nggak mau memaksakan tim fight tambahan. Yap, dan rotasi cepat senjata utama dari Khalid ya sebagai roamer ini sudah mulai dilaksanakan juga dari Fnatic Onyx PH. Mereka punya Khalid roamer yang bisa selalu membuka rumput juga dan demi keamanannya adalah Quick Sand Cut yang membuat Brusco ini sangat-sangat jarang untuk melakukan recall ya. Karena half HP muter dengan Desert Tornado, masuk lagi ke dalam rumput, Quick Sand Cut, balik lagi untuk ready team fight. Yes, langsung siap lagi team fight, langsung siap focusing lagi rotasinya, busnya dibuka dan dia juga nggak takut kalau busnya dibuka. Dia masih punya Raging Session untuk kabur juga. Kabur ya. Iya. Free ticket buat ke belakang India diversion. Oh, mawas surprise attack di bottom lane. Hampir saja bisa mendapatkan Brusco, tapi mereka mencoba untuk membalaskan kembali kanan terperangkap dari seorang C. Dengan adanya seorang Brusco berhasil menangkap satu Zing, membuat para pasukan dari tim CFU Gaming memastikan tidak ada magical damage tambahan di tim fight selanjutnya. Disengges adalah sebuah jawaban. Iya, dan Purify sia-sia tadi dari Z karena dia harus terpick off juga. 1 point dead, lihat di topnya bahkan Way of the Dragon yang meskipun dibuka dengan Kirk-nya gak ada follow up sama sekali. Jadi hanya mengebuying time sekaligus membuat jalur rotasi dari Kirk ini bisa langsung ke area mid. Dan Sing, first item Pryo. Melvic Gun, biasa ya. Beatrix Melvic Gun juga udah sering kita lihat karena ada Furious Hammer, jadi mending langsung dijadikan juga bisa. Betul sekali Om. Jadi ditambah lagi dia bakal bisa catch up sama Kelra gitu loh. Dari jarak yang jauh dan King Kong prioritas menuju ke arah Hunter Strike. Dia butuh cooldown, dia butuh moving speed untuk bisa bertahan. Tapi informasi yang didapatkan dari CFU Gaming kali ini di arah mid lane, mereka udah standby position. Dari tadi serangan Claw-nya gila nih, Super Prince. Serangan Claw-nya selalu dapat loh Om. Kalau Om lihat sadar gak? Itu dia selalu dapat walaupun kayak ngemanggil dari turret dicubit begitu. Dicubit, ditarik, dicapit, terus kita lihat impact juga lumayan lah buat nama-namain. Oblong di hand dengan Banner Rise di depan sana langsung memantapkan seorang Brusco menjadi tumbal point kill 1. Ketika mereka langsung melakukan rotasi ke arah top lane. Melihat King Kong di depan sana, informasi telah didapatkan tapi King Kong malah keluar menunjukkan batang hidungnya. Informasi yang telah didapatkan, fokus dengan The Way of Dragon dari seorang Waduh. Masih coba ditahan dan melepaskan turtle mereka, mengikhlaskan no perfect turtle for this time. Pasti dengan targeting yang cukup bagus dari Super Prince tadi. Karena yang kena Sanguine Claw Z. Ya target di bagian belakang sana juga. Well second, target mereka terhadap seorang Franco. Tidak bisa melakukan following up. Dan para pasukan dari tim CFU Gaming mereka mencoba dapat satu momen kill lagi. Petty Bake yang cukup sakit membuat Z harus mundur ke arah belakang. King Kong pun nggak bisa menggapainya. Cuma Brusco. Cuma saat ini Brusco sedang fokus menuju ke arah bottom lane. Dia standby untuk Sing supaya tidak bisa mendominasi atas Kelra. Dan memang belum ada point kill ya buat Super Prince. Tapi berulang kali itu bad impact Sanguine Claw-nya. Itu nyicilnya banyak banget tadi. Super Prince ini yang gue lihat dari tadi ya, Sanguine Claw-nya sih. Sakit ya. Sanguine Claw-nya dia selalu on point, dia tahu gitu loh. Kapan orang bergerak dan dia keluarin Sanguine Claw-nya. Kan itu timing Om. Cubitnya timing. Gak langsung kena stun ya. Tapi ada animasi dulu. Tuh kena lagi. Masih dicicil buat OP-nya. Wah gila. Ya, cuman penambahan stack. Tapi sudah, itu cukup membantu loh penambahan stack dari Badfish juga. Nah, ini selalu saya punya prinsip kalau hero late game, asuransi late game kali ini di early game langsung ada team fight di belakang sana. Para pasukan dari tim CFU melihat Kelra berhasil mendapatkan 1 point kill. Bertahan di depan sana, spray down, tembakan peringatan tidak berhasil mendapatkan apapun kecuali Brusco. Pertukaran sosok Romer bersama dengan Romer. Tapi nampaknya Super Prince mencoba untuk bertahan dan double kill. Damage instant membuat para pasukan dari tim CFU mendapatkan 3 point kill. Terlalu sakit, terlalu sadis. Tanpa adanya sosok dari King Kong, mereka tidak memiliki daya team fight yang tinggi. Ya benar-benar menang jumlah tadi dan memaksimalkan untuk item yang jadi juga dari Beatrix ya. Melvic Gun yang jadi tadi itu membuat out of range dari turret. Yang berarti ya dia bakal bisa menembakkan banditnya dengan sangat berhasil. Surprise! Happy birthday Cock! Lalu ada Senpu di sana. Membuat dirinya masih bisa bertahan, tapi lihat dengan ada Bennett membuat perpasukan dari tim Fnatic Onyx Filipina harus mundur ke arah belakang. Wawa, Brusco maksimal yang mantap! Bennett sayang sekali gak mengenai seorang Brusco. Dan Kelra mencoba untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi ada seorang Sing dengan tembakan peringatan membuat Kelra mundur ke arah belakang. The power of retribution akan coba diadu. Dan nampaknya King Kong owning atas detektif. Yap, itu 1v1 yang cukup lama sih ada di Turtle juga. Bisa dimenangkan oleh King Kong. Dan sekarang Feather of Heaven ada di Kelra. Dan OP, nah ini dia ya. First item Pryo sekarang buat Franco ya, Winter Crown. Sehingga ketika ada Bloodhound yang dipakai nanti, tidak akan ada gangguan sama sekali ketika kalian menggunakan Winter Crown.
Rapid Boots langsung ke Winter Crown. Memang gold gapnya ada di angka 500 ya. Tapi gak ada masalah sebenarnya untuk Franco sendiri yang hanya akan mengandalkan Iron Hook dan juga Bloodhound nantinya. Selama kombinasinya ada yang nyambut di belakang, itu bakal bagus banget nanti kombinasi dari Franco dan Beatrix. Oke. Franco Beatrix kali ini masih belum tersentuh oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Karena yang aku lihat dari tadi, maksimal gameplay yang terjadi adalah di mana para pasukan dari tim CF Gaming berhasil diperhatikan dengan Sangun Cloud. Tapi lihat rotasinya dan lihat Maximannya mantap. Pulling up damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim CF Gaming membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx kehilangan 2 pemainnya. King Kong masih mau lebih, tapi damage dari Sorot Sing terlalu sakit dan tidak bisa dibendung. Meanwhile di belakang sana mereka tidak bisa melakukan following up damage dan one last hit King Kong. Runner up party from Sing berhasil merupakan King Kong. Wow, dan tadi sudah bagus banget tadi Raging Sandstorm yang dibuka dengan Brusco. Cuman sayangnya itu dia Winter Crown yang tidak menggagalkan sama sekali efek dari Bloodhound. Yes. Wow, dan dia ada di tengah-tengah langsung juga. Detektif sudah punya Queen Swing. Sudah mulai ada perlawanan yang diberikan oleh CFU Gaming. Mereka sudah mulai marching bersama-sama juga di area mid. Tim fight besar akan segera terjadi sebentar lagi. Surprise ke sana, tapi nampaknya Waduh mencoba melakukan checking push. Standby on position menuju ke arah mid turret yang akan coba dihajar oleh para pasukan dari tim CFU Gaming. Tapi dengan adanya power of high ground, Cecilion again and again clear minion bisa mereka dapatkan dengan sangat cepat, Om. Iya, di bagian topnya bakal di-clear dulu nih ya untuk jalan-jalan. Oh, kelihatan kerknya. Oke, satu buat target Iron Hook memang masih miss, tapi itu peringatan jelas kalau untuk posisi dari rumputnya selalu dicek oleh CFU Gaming. Wah, disiplin banget CFU Gaming. Ya mereka ngecek dulu nih sebelum ambil Lordnya. Semuanya nge-split gitu loh mereka. Split ya. Nggak ada satupun yang luput dari pandangan dari sosok seorang CFU Gaming. Oke, sekarang ada Clock of Destiny tadi buat Super Prince dan Lordnya. Ini kayaknya bakal di all in deh sebentar lagi. Ketarik. Oke, Maximannya mantap tapi ternyata bisa tercancel begitu saja. Perpasukan dari tim CFU Gaming mereka merasa team fight dan duel dengan on point. Lihat dua tim fight berbeda, Brusco menzoning out pemain para pasukan dari tim CFU Gaming dan free hit di depan sana. Sehingga CFU Gaming tidak bisa melakukan deliver damage. What a play from Brusco. Brusco membuat tim fight-nya langsung beda power. Ketika CFU Gaming nggak bisa nge-deliver damage karena Sing dan juga Z-nya terperangkap oleh Brusco, disitulah Fnatic Onyx Philippines menyelesaikan frontlinernya. Yap, dan OP yang tadi harus terkena Way of Dragon juga yang tereksekusi dengan sangat manis dan cepat. Fnatic Onyx PH mereka langsung unggul 3 pemain yang mereka dapatkan. Jadi mereka sangat jauh berlari tadi, mereka kuantitasnya mereka juga pegang. Dan Kelra ini sekarang sudah punya Holy Crystal ya. Ini item yang cukup penting, biasanya ini item ketiga ya buat Holy Crystal. Gila. 7.700 banding tuh, masih sama-sama unggul lah. Sebenarnya untuk marksman sama-sama kuat sih di belakang ya. Dan yang bedanya ini ada di King Kong, BOD buat King Kong. Iya, tapi masalahnya tadi tuh bagus banget di fight Dua of Dragon yang ke arah OP. Dan ketika OP-nya masuk ke dalam tengah sungai, Brusco-nya zoning out ke belakang. Langsung. Jadi deliver damage-nya nggak ada di situ Sing sama si siapa Z-nya. Sedangkan 2 damage terbesar dari mereka, Om. Ya, dan ini gap level jauh sih dari junglernya. 15 tahun 11. Iya. Oke, The Way of Dragon langsung menuju ke arah sosok seorang Hilda. Dimakan siapapun yang ada di garis depan. Tidak bisa diselamatkan lagi. Membuat para pasukan dari tim CFU Gaming mereka sebenarnya berhasil mendapatkan clear minion. Tapi tidak dengan Hilda yang bisa bertahan. Revitalize yang hilang. Inner turret di arah bottom dan inner turret di arah top lane akan menjadi sebuah jawaban yang sangat mahal. Tapi lihat ketarik begitu saja. Again and again para pasukan dari tim CFU Gaming mereka benar-benar harus sadar kalau Sangun Claw yang dimiliki dari sosok seorang Super Prince ini mengerikan, Om. Nah ya, ini Super Prince kayak udah ya hampir tidak tersentuh kecuali dia kena dari Iron Hook nanti. Karena dia pakai flicker kan, masih ada kesempatan lah kalau mau ketarik dengan Iron Hook-nya. Meskipun tipis nanti buat chance-nya juga. Lordnya memang bisa di-secure sekarang. Oh, muncul. Sayang sekali, tidak cukup rumputnya untuk mereka semua. Terlalu rame ya? Iya, terlalu rame dan membuat mereka harus ada yang kelihatan di luar sana. Tapi dengan turret yang masih bertahan dari base turret, ini udah the best thing yang bisa dilakukan oleh CFU Gaming. Dengan high ground yang mereka miliki seperti Beatrix, sekarang saatnya mereka bisa langsung menuju ke arah lot. Dan lihat stack-nya udah 207. 207 stack, sebentar lagi bakal ke Wishing Lantern nanti ini ya, Wishing Lantern buat Super Prince. Jadi damage deal-nya 50.000 loh, terbesar untuk penyumbang damage sebagai Fnatic Onyx PH. Dan kita akan melihat untuk next objektif yang diambil. Fnatic Onyx PH, mereka masih sanggup nih untuk kembali leading setelah tadi hampir terkejar juga. Masih ada combo Franco
Beatrix yang harus mereka hadapi memang, tapi sepertinya sudah dijawaban juga ya. Kalau ada tarikan dari Franco-nya, nanti yang di belakangnya sudah siap juga nih untuk bisa melompat. King Kong, Melvic Roar. Wah, ini udah ada 4 ya, 4 item bahkan buat dia juga. Jadi udah cukup lah physical damage-nya punya, dari Harita juga yang udah menyelesaikan item-itemnya, dan akhirnya ada glowing one buat Z. Setelah Blood Wings ya berarti. Alright, para pasukan dari tim CFU Gaming kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi di Art of Flame. Mereka mencoba untuk mencari di mana Fnatic Onyx Philippines. Karena mereka sadar Fnatic Onyx Philippines itu tidak akan meninggalkan Lord. Tapi informasi yang terdengar di mana Brusco udah mulai masuk ke dalam para teritorial CFU Gaming. Tifa terjadi kick, mata darah kick, dan bahkan Retribution yang sangat baik dan detektif menyelamatkan para pasukan CFU Gaming. Mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban para pasukan dari tim CFU Gaming untuk membuat Lord ini tidak terlalu giveaway. Tapi kick nampaknya tidak akan tinggal diam. Duel Dragon! Tapi sayang sekali masih berhasil melakukan teleport terhadap seorang Beatrix. Tapi setidaknya satu yang mereka makan, jungle-nya. Ya, dan bahkan ini akan jadi Lord yang gratis ya, diambil langsung oleh Fnatic Onyx PH. Tidak ada keunggulan yang didapatkan oleh CFU Gaming. Dan bahkan mereka lah yang tertekan sekarang nih. Kemungkinan untuk best turret-nya bisa jadi diambil oleh Fnatic Onyx PH. Wah, ini lihat King Kong udah standby. Dia mencari di mana Z berada dan targetnya juga beda. Ada 2 targeting yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx mid dan juga top. Seakan-akan mereka akan dapetin kondisi yang kerugian ditukar langsung menjadi keuntungan yang maksimal. Iya, dari Golden juga masih maju ya jadi. Untuk Lord yang memang miss, tapi dengan teamfight yang dimenangkan oleh Fnatic Onyx PH. Di bottom lane harus dirapikan dulu Fnatic Onyx PH. Yang jelas mereka still on the game, sangat-sangat jauh sekali untuk keunggulan yang sudah didapatkan oleh Fnatic Onyx PH. Sedangkan dari CFU Gaming mereka bermain secara bersamaan, mereka berbarengan terus-menerus karena mereka harus memaksimalkan ya hero Franco yang mereka pakai. Franco dan Beatrix. Oh my god, bagaimana mantapnya, langsung pelarian. Mereka berhasil mendapatkan Brusco. Sifatnya berbeda tapi lihat sangat Cloud dan Bad Impact terlalu sakit membuat satu buah poin kill yang sangat palsing. One last hit, looking for wipeout. Fnatic, Onyx Philippines, sang raksasa dari Filipina berhasil meratakan, meluluhlantakkan CFU Gaming dan memastikan game kali ini di tangan mereka. Wow, satu momen kesempatan Super Prince bahkan ganti ke Swiftwoods. Dan lihat Kera udah lepas handphone. Dan ini dia raksasa dari Filipina, tak terkalahkan dan sangat mengerikan. The winner, Fnatic Onyx Philippines. Oke, diversion yang kelihatan menyeramkan tadi, tapi ternyata positioning dari Super Fringe tidak tersentuh di belakang. Itu Cecilnya bebas banget. Satu kali tampar, hilang om. Itu soalnya lagi kumpul semua juga ya, kan? Tebar, hilang langsung. Wow. OG ternyata memang bisa menjadi salah satu opsi lah untuk mengalahkan dari Fnatic Onyx PH. Iya. Tapi tidak untuk tim fight seperti tadi. Wah. Super Friends sih MVP-nya. Super Friends sih, gila dia positioningnya sangat bagus. Itu Cecilnya sakit banget sih. Sangin Claw-nya itu bisa begitu dari awal. Sangin Claw-nya on point. Bad Impact-nya gak pernah wasting mana. Iya. Gak pernah wasting mana. Selalu tepat. Jadi dia pastikan mananya abis itu ketika semuanya udah rata. Dan Sangin Claw-nya itu loh yang mahal dari dia tuh. Dari tadi sih aku yang ngeliat ya. Dan itu agak cukup jarang. Hampir semua jadi cubit-cubitin namanya. Dicubit-cubitin. Iya kan? Dicubit-cubitin set. Makan. Iya. Habis dicubit tampar sudah. Habis. Rata begitu. Dan udah langsung lepas HP Kelra, kebiasaan. Kalau udah selesai udah lah ya. Kebiasaan, lepas handphone. Duluan ya, mendahului ya. Udah percaya dia kalau ya udah gue percayalah teman gue bisa ngelakuin end. Dan bener. Lagi-lagi ketika kita melihat kalau CFU Gaming punya kesempatan untuk bisa merupakan sang raksasa Fnatic Onyx Philippines, ternyata hanya untuk early game saja. Karena kita bakal langsung lihat interview terhadap Fnatic Onyx Philippines. Let's go. Fnatic Onyx Philippines getting very, very comfortable in the Swiss stage 2. Just one step away from the knockout stage. And with me over here, we have Brusco. First of all, Brusco, how are you feeling? How are you doing? Mabuti kasi nagawa namin yung ginagawa namin sa scrim.
Okay, he said he feels good because they managed to pull off what they usually do in Screams. Okay, now as we all know, right now Fnatic Onyx Philippines 2-0, and you guys are a force to deal with. Technically, you guys are going full force. Now, I have a question. What is the biggest contribution to your success this year? Siguro yung number one na contribution niya, si Coach. Kasi siya yung tumulong sa akin talaga nung nasa baba pa ako. Parang sinabi niya sa akin, kaya man, may tiwala kami sa'yo. Oh, okay. So he feels as if the biggest contribution to his performance this year is actually his coach. Because when he was at his technically lowest, his coach was always motivating him and telling him that, you know what, you got this, we trust you, just keep moving forward, we got you. So I like that a lot. Okay, Brusco, since you guys are the champion of MPL Philippines, and we all know that the Philippines are the defending champions of M Series, and not just that, but also 4 times in a row, do you feel extra pressured by your fellow Filipinos? Siguro po hindi po kami na-pressure Parang excited pa kami na kami magde-defend ng championship. Wow, okay. This is nice. He said that actually, him as a Filipino, he doesn't feel pressured playing on the world stage because it gives him the extra drive to actually perform better and hopefully defend the world championship for the Filipino team. Okay, last question, personal question to ha. Okay, now we both know that the last match of the day, you will have your ex-coach, Coach Vren in Team Spirit, and your ex-team, RRQ. Who do you want to get a 2-0 so that you can potentially meet them tomorrow? RRQ. RRQ, why RRQ? Mga kaibigan ko mga nandun All your friends, so like friendly rivalry also. Do you have anything to say to them? Sana magkatapat tayo bukas. Okay, he said, I hope to meet you guys tomorrow. Thank you very much, Brusco. An amazing performance from Fnatic Onyx Philippines. And with that, let us go back to the panel to break down what happened in this incredible game against CFU Game. Wow, itu dia mereka yang bertemu dengan RRQ. Yang kita pertemukan besok. Oke, kita nanti dulu. Oh, nanti dulu kita ya? bikin menang dulu. Oke, Kan siap. Yang, Kita kawal berarti ya? yang bikin mempertemukan tuh malam ini. Oh iya, betul. Bisa. Sabar. Cubit dikit. Cubit Sanguin Claw ini. Jangan yang ini, jangan yang ini. Jangan gitu ya. Yang gini aja. Gelo. Edan banget ya permainan dari tim Fnatic Onyx Philippines yang tidak bisa dibendung oleh CFU Gaming ini. Kita memang masih mencari siapakah yang bisa menghentikan laju dari Fnatic Onyx Philippines. Bukan hanya kalah ya, tapi minimal setidaknya menghentikan perjalanan dia sedikit. Gini loh, masalahnya Ji, kemenangan mereka kayaknya easy peasy aja gitu loh. Iya, kayak mulus itu. Mulus gitu loh. Mulus banget. Mulus banget. Benar kayak kulit kita kan. Mulus banget. Gue geradakan begini. Geradakan. Tapi memang kelihatan sih kayak Super Fringe-nya ini tiba-tiba jadi mid laner yang harus di-notice juga gitu loh. Gue lihat Super Friends ini agak gatel pala gue ya. Waduh. Karena dengan kondisi dari Cecilian yang sebenarnya tidak punya power di depan sana, tapi dari early dia udah mainin Sangin Claw-nya dan dia selalu mainin bad impact itu, nggak ada sama sekali yang ngebuang-buang mana. Dia pastikan sekali bad impact dia keluarkan, itu pasti akan mendapatkan stack up. Iya. Staking. Dan ketika dia mananya habis, itu dia akan coba mundur dikit. Nah ya, tapi jarang sih kita lihat mananya habis tadi ya. Satu death itu karena dia ngebantu tadi di bottom lane 4112 buat Super Fringe juga. Clock of Destiny, Glowing One, terus ke Wishing Lantern, terakhir Swiftboot diganti ya karena memang ya pengen aja ada attack speed untuk membantu King Kong nih mecahin base milik dari CFU Gaming itu sendiri. Dan Kelra juga dengan haritnya dia ya masih lah typically untuk Kelra yang sebenarnya tadi ya untuk CFU juga mereka punya combo kan antara Franco dan Beatrix. Ini sebenarnya sudah agak berjalan tadi di awal-awal. Cuman kalau aku ngeliat ini EXP-nya lumayan ketutup sih. Jadi Kirk seharusnya ini menangin lane buat di EXP-nya karena membiarkan ya. Ini Wado untuk tetap di lane-nya. Sedangkan kita selalu melihat Kirk-nya ini bisa ada umpan tarik Way of the Dragon. Dan kita jarang sekali melihat adanya Hilda ya yang bisa juga untuk nge-backupin teman-temannya yang lain gitu. Dia masih sibuk untuk bersihkan lane-nya dia. Kalau enggak ya lane atas itu pasti bakal kedorong jauh oleh Fnatic Onyx PH. Dan jangan lupakan ya, kalaupun nanti Wadunya misal dia join buat team fight ini, gampang banget buat ketarik dengan Sanguine Claw. Karena mereka tidak punya jawaban buat Super Fringe. Di bagian belakang sana, Super Fringe pasti bebas. Kecuali Super Fringe kena Iron Hook, udah itu aja dari tadi sih. Karena ya bahkan ya kalau Alpha pun selalu kelihatan kan di bagian depan. Kecuali Alphanya sembunyi di rumput bisa keangkat Spear of Alpha. Kalau enggak, ini Super Fringe pasti tetap ya baik-baik saja. Bahkan ngebawain Rapture dia.
Tapi kayaknya MVP-nya dari King Kong sih kalau kita lihat dari KDA ya. King Kong ya. Iya sepertinya, tapi aku tetap Super Friends sih. Super Friends sih benar-benar ngejepit dengan seluruh bad impact cukup wah. Ya Rapture juga tuh beda sendiri, dia ada Rapture. Iya ya. Dia Wilderness juga supaya dia tahu kalau kondisi dalam team fight di arah apa namanya? Sungai, di jungle dia tuh bisa cukup kuat Om. Dan kita bakal langsung lihat dari post game start yang akan ditunjukkan oleh Bapak produser yang terhormat. Dan tentunya balik lagi dengan Super Friends yang dari tadi ngelakuin bad impact, aku pengen lihat damage. Buset, 72.000. Itu dialah damage yang sudah saya tunggu-tunggu Om Wawa. Karena kenanya gak cuma satu kan, kayak 2-3 hero sekalian yang bisa dikenal dengan Super Fringe. Jadi 72.000 ya, masih di atas Keldra ternyata nih. Padahal ini Cecilian loh yang memang ya tugasnya mungkin untuk cari stack di early-nya, tapi Super Fringe mampu untuk memaksimalkan juga, gak cuma dari mencari stack tapi dengan memberikan damage juga ke hero-hero dari CFU. Jadi untuk yang banyak telan damage-nya memang Hilda sih, tapi Hilda juga terbanyak menjadi makanan untuk Fnatic Onyx PH ya. Terlalu banyak efek slower dan juga ya gak ada yang bisa insta untuk langsung stunlock ke bagian belakang. Jadi single targetnya hanya mengandalkan Franco yang memang punya rapid boots, punya Winter Crown, tapi kalau lagi cooldown, nah itu dia Kirk-nya akan masuk dengan Way of the Dragon nih untuk matahin pergerakan dari OP nantinya. Sama satu lagi Om, ini dia Hildanya sekalipun mau ke belakang itu nggak bakal bisa karena teman-temannya udah terlalu sakit semua untuk bisa ke flank ke belakang. Dan MVP by Kopi, kita akan menyaksikan jatuh kepada Super Friends. Super Friends. Wah emang si MVP dia worth it banget dan dia pakai Swift Boost untuk endgame. Yep, ganti tadi yang terakhir. Dia ganti terakhir tuh, dia langsung pakai Swift Boost biar mukulnya cepet. Ya, tapi emang ada Javelin juga tuh, kritikal. Tapi Om emang dia bener-bener worth it banget untuk bisa dapetin MVP karena kalau bukan karena dia dominasi di arah tengah, ya kan? Ini mungkin rotasi dari Loi yang dimiliki dari CFB Gaming ini akan lebih banyak. Yep. Tadi aja udah sering rotasi loh. Itu jujur, emang pemain Loi kayak gitu harus sering rotasi. Yep. Tapi rotasi di satu titik ketangkap Sanguine Claw. Iya terakhir dan Yep. Nah Super ini dia. Prince dan ini dia Om Wawa silakan. Yep. Tuh, nih. Kan dari highlightnya lihat tuh, positioning dia aja mainin di dalam turtle pit lah. Tapi masih bisa nge-backupin. Jadi benar-benar tahu mungkin untuk jarak-jaraknya juga semuanya. Nah ini tim fight yang bagus banget ya. Karena dipisahin nih, dua-duanya di belakang dipegang dengan Brusco. Sementara untuk yang terpisah bisa langsung dipotong dengan King Kong dan kawan-kawan. Jadi belakang memang ya Brusco juga jelas ada partisipasi dia ya. Untuk bisa menangin tim fight bagi Fnatic Onyx PH. Nah, kalau pakai purple begini tuh dia barbar tuh. Bang! Di spam aja semua. Iya Ya. kalau pakai purple ya. Kalau nggak pakai purple dia tahan-tahan tuh Om. Nah ini nih, ini yang paling penting sebenarnya. Begitu dibuka, kelihatan banyak banget. Lihat Super Free-nya Badfish, tarik Sanguine Claw, hilang satu dulu ya. Yang hilang masalahnya singnya. Nah, Matrix yang hilang duluan. Barbar tuh lihat Sanguine Claw-nya nggak pernah wasting mana Om. 2 kali pas juga. On point semua. Ya, mananya juga masih, ya meskipun kelihatan sedikit tapi udah cukup ya. Udah